Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Natasha di channel Kabar Burung. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Nah, sekarang Natasha akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Dicintai Suami Temanku. Kalau teman-teman belum menonton episode sebelumnya, Natasha sudah mencantumkan linknya yang ada di deskripsi video ini. Yuk, simak ceritanya sampai selesai. Di acara meeting yang sedang berlangsung, Diandra yang turut hadir untuk mewakili papanya, kini tanpa memperhatikan layar yang berada di depan dengan juru bicara yang tengah menerangkan beberapa topik pembahasan. Sedangkan di sampingnya, sekretaris papanya tengah mencatat beberapa poin penting di laptopnya. Tak jauh dari keberadaan mereka, Ali tengah duduk di bangku yang berada di depan keduanya, memperhatikan Diandra yang tampak serius melihat ke arah papan. Wanita itu tidak akan menyadari bagaimana Ali sedari tadi bergelut dengan pemikirannya sendiri. Ali hanya merasa kesal saja dengan nasibnya, yang justru dipertemukan dengan Diandra, di saat ia sudah berusaha melupakannya, dan bahkan berniat menghapusnya dari dalam hatinya. Ali sendiri sadar, wanita itu sudah menikah dan bahkan akan memiliki anak dengan suaminya. Ali tahu, bila Diandra sedang hamil, itulah kenapa ia membulatkan tekad untuk melupakannya. Namun, bukannya didukung oleh semesta, takdir justru ingin mempermainkan perasaannya dengan mempertemukannya dengan Diandra. Padahal, Ali sudah berangan-angan bila ia pasti bisa melupakan Diandra dengan mudah, asalkan tidak menemuinya ataupun melihatnya dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Namun hanya selang 1 bulan saja, Tuhan justru mempertemukannya dengannya. Ali menghembuskan nafas panjangnya beberapa kali, memperhatikan Diandra membuatnya tak fokus dengan meeting yang diadakannya. Padahal, pertemuan ini dilakukan untuk membahas kerjasama perusahaannya dengan pemilik perusahaan lainnya. Namun sepertinya kedatangan Diandra justru mengacaukan pikirannya. Saat ini Ali tampak pasrah dengan apa yang terjadi. Ia bahkan berusaha tidak peduli lagi, karena memang semua terasa tak masuk di otaknya kali ini. Dengan tenang, Ali mengambil ponselnya yang berada di atas mejanya, lalu mengetik pesan singkat ke nomor seseorang. Mungkin ada pertanyaan? Bisa langsung ditanyakan. Ali terus-terusan mengabaikan meeting tersebut, dan hanya fokus pada Diandra. Ia bahkan tidak memperhatikan sesi tanya jawab semua orang yang berada di sekitarnya, karena Ali sendiri yakin pegawainya itu bisa menangani semuanya. Kalau begitu, acara meeting hari ini saya akhiri di sini ya. Terima kasih untuk kedatangannya. Pegawai Ali mengakhiri semuanya dengan baik dan bahkan memperlakukan semua orang yang berada di sana dengan sangat ramah. Namun tidak dengan Ali yang terlihat datar dan tidak hangat. Meski begitu, semua orang sudah tahu itu, dan tentu saja sudah menganggapnya hal biasa. Mas, aku pulang dulu ya. Pamit Diandra sembari menyunggingkan senyumnya, lalu mendirikan tubuhnya, begitupun dengan sekretaris papanya. Tunggu di sini sebentar. Ada apa, Mas? Tanya Diandra sembari kembali mendudukkan tubuhnya. Kamu bisa pergi dari sini, ujar Ali ke arah sekretaris papa Diandra, yang tampak bingung bisa dilihat dari caranya menatap tanya ke arah anak dari bosnya tersebut. Kamu pulang dulu, nanti saya akan kembali ke kantor sendiri, ujar Diandra yang diangguki mengerti oleh sekretaris papanya. Baik Bu, kalau begitu saya permisi dulu. Iya. Diandra tersenyum tipis selalu menatap ke arah Ali yang seperti biasa selalu tenang tanpa ekspresi. Ada apa, Mas? Sudah nggak ada orang di sini. Apa Mas Ali mau bertanya sesuatu? Tanya Diandra terdengar ragu. Begitupun dengan hatinya yang tak nyaman berada di ruangan yang sama dengan suami dari temannya, meskipun tempat itu cukup terbuka. Enggak. Terus, kenapa Mas Ali nyuruh aku untuk tetap di sini? Tanya Diandra kebingungan, namun Ali masih tampak tenang. Sampai saat sebuah ketukan terdengar, yang mengartikan seseorang ingin masuk ke dalam. Masuk,
ujar Ali sedangkan Diandra masih menunggu jawabannya. Ini pesanan Anda, Pak. Seorang pengantar makanan datang dan meletakkan beberapa box yang berisikan makanan dan juga cup minuman. Iya, terima kasih. Ali mengangguk pelan, lalu menggeser makanan dan minuman itu ke arah Diandra, yang tampak tak mengerti dengan apa yang sebenarnya sedang Ali lakukan. Karena ini sudah memasuki waktu makan siang, jadi aku membelikan kamu jus dan makanan sehat untuk wanita hamil. Makanlah, aku akan makan yang ini. Ali membuka kotak makanan miliknya, tanpa menyadari bagaimana ucapannya itu membuat Diandra tersinggung. Bisa dilihat dari caranya terdiam. Untuk wanita hamil? Tanyanya sembari menatap ke arah Ali. Iya, kamu sedang hamil kan? Makanlah. Gak baik wanita hamil menunda makan siangnya. Kasihan janin kamu. Lagi-lagi ucapan Ali membuat Diandra terdiam, yang tentu saja disadari oleh lelaki itu. Ada apa? Kamu gak suka makanannya? Tanya Ali yang digelengi kepala oleh Diandra. Enggak kok mas. Terus kenapa kamu cuma diam? Makanan ini untuk wanita hamil kan? Ya gak harus untuk wanita hamil sih, tapi makanan ini sehat untuk wanita yang sedang hamil. Jadi aku memesannya untuk kamu. Ali menjawab jujur yang berusaha disenyumi oleh Diandra, meski sebenarnya ia merasa tak nyaman perasaannya. Terima kasih mas, tapi aku bukan wanita hamil, karena aku sudah keguguran beberapa hari yang lalu. Diandra berusaha terlihat kuat di hadapan Ali yang terkejut mendengarnya. Apa? Kamu keguguran? Kok bisa? Tanya Ali khawatir. Iya, aku keguguran, tapi aku gak bisa mengatakan alasannya. Diandra menjawab dengan nada sendunya yang tentu saja membuat Ali merasa bersalah. Oh, aku minta maaf, aku gak tahu. Aku gak apa-apa kok mas, tapi memangnya Laura gak ngasih tahu mas Ali ya? Tanya Diandra dengan berusaha tersenyum di hadapan Ali yang terdiam. Enggak, Laura gak mengatakan apapun tentang keguguranmu. Dia bahkan tampak bahagia akhir-akhir ini. Aku gak tahu kenapa. Aku juga gak memedulikannya. Ali menjawab jujur, namun justru terdengar janggal untuk Diandra. Terlebih lagi saat ia mengingat bila dirinya keguguran karena ada yang memberinya obat penggugur kandungan. Mas Ali yakin Laura kelihatan bahagia? Iya, aku yakin. Karena Laura sering shopping akhir-akhir ini. Dia seperti itu kan kalau lagi senang. Aku sudah mengenalnya sejak kecil, jadi aku sangat paham dengan kepribadiannya. Tapi Laura senang karena apa? Aku pikir dia ikut sedih mendengar keguguranku. Dia selalu menghubungiku dan meminta maaf karena merasa sangat bersalah. Kenapa Laura merasa bersalah sampai harus minta maaf? Tanya Ali tak habis pikir. Namun, Diandra justru tersenyum dan berusaha menyembunyikan kecurigaannya. Gak apa-apa kok mas. Oh iya, meskipun aku bukan wanita hamil, apa aku boleh memakan ini? Kayaknya sih enak. Diandra menunjuk ke arah makanan yang berada di hadapannya, yang diangguki oleh Ali. Ya tentu, aku memang berniat membelikannya untuk kamu. Makanlah. Terima kasih mas. Diandra menyunggingkan senyumnya, lalu memakan makanannya tanpa menyadari bagaimana Ali tersenyum tipis ke arahnya. Namun, entah kenapa hatinya turut merasa sakit mendengar kabar kegugurannya. Di sofa ruang tamu, Diandra duduk terdiam sendirian setelah menyelesaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, sedangkan waktu sudah menunjukkan jam 7:30 malam. Namun, lagi-lagi suaminya itu belum datang. Sebenarnya Diandra merasa aneh dengan sikap Fikri, yang tak kenapa lebih sering lembur kerja. Padahal saat mereka belum menikah, suaminya itu tidak pernah disuruh lembur oleh bosnya. Diandra tahu hal itu dari Fikri sendiri. Ia mengatakan bila bos dari perusahaannya itu tidak pernah meminta para karyawannya untuk bekerja malam. Diandra sempat berpikir bila mungkin perusahaannya suaminya itu kini memiliki sistem baru yang mengharuskan beberapa karyawannya untuk lembur. Dan Diandra berpikir lagi bila suaminya itu hampir tiap hari pulang malam dan langsung tidur tanpa makan. Lalu bagaimana mungkin ia membiarkannya begitu saja?
Memikirkannya, Diandra justru merasa bersalah sekarang. Aku selalu bertanya-tanya, kenapa Fikri sering lembur kerja? Tapi aku nggak pernah berpikir, bagaimana Fikri makan malam? Sedangkan di sana dia pasti sibuk bekerja. Lalu pulangnya dia juga langsung istirahat. Diandra menghembuskan nafas panjangnya, merasa bersalah pada suaminya. Ia bekerja keras untuknya. Namun Diandra curiga dengan hal yang tidak masuk di akal. Ini sudah jam 7:30. Bagaimana kalau aku bawa makanannya ke kantornya Fikri? Dia pasti senang. Diandra menyunggingkan senyumnya, lalu mendirikan tubuhnya. Ia berpikir bila apa yang akan dilakukannya adalah ide terbaik di otaknya. Itulah kenapa ia berjalan ke arah meja makan, berniat menyiapkan makanan untuk suaminya. Di dalam taksi, Diandra menyunggingkan senyumnya dan menatap puas ke arah kotak makanan yang berada di tangannya. Saat ini, Diandra sedang berada di perjalanan menuju kantor tempat Fikri bekerja. Ia berniat memberikan makanan untuk suaminya itu makan malam. Tak lama berada di perjalanan, akhirnya taksi yang ditumpanginya berhenti tepat di depan sebuah kantor. Diandra yang menyadari hal itu, langsung memberikan ongkos pada sopir, lalu keluar dari sana, setelah mengucapkan rasa terima kasihnya. Diandra berjalan menuju kantor tersebut yang cukup sepi, seolah tak berpenghuni. Diandra sempat tak yakin suaminya belum pulang. Untungnya, ada beberapa satpam yang berjaga di sana, yang bisa Diandra tanyai di mana keberadaan suaminya. "Selamat malam, Pak." Diandra menyapa sopan sembari tersenyum hangat. "Malam, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" "Begini, Pak. Suami saya kan bekerja di sini. Dia juga sering lembur setiap malam. Jadi sekarang saya mau menemuinya dan membawakannya dia makanan. Boleh kan, Pak?" Tanya Diandra yang diangguki oleh satpam tersebut. "Boleh, Bu. Tapi saya antar ya. Saya harus memastikan sendiri bila Anda memang benar istri dari salah satu karyawan yang sedang lembur sekarang. Demi kenyamanan bersama." "Iya, Pak. Saya malah sangat berterima kasih kalau Bapak mau mengantarkan saya. Kebetulan saya baru sekali datang ke sini, jadi saya nggak paham ruangan suami saya di mana." "Iya, saya mengerti. Ya sudah, kalau begitu silakan ikut saya. Saya akan antarkan Anda ke ruangan karyawan. Mari." Satpam tersebut melangkahkan kakinya dan menyuruh Diandra untuk mengikutinya, yang diangguki setuju olehnya. "Iya, Pak." Diandra mengangguk sopan dan berjalan di belakang si satpam sembari terus merengkuh kotak makanan dengan perasaan tak sabar. "Itu ruangan karyawan, tapi sepertinya yang lembur kerja cuma 2 orang. Silakan Anda masuk, saya akan menunggu di sini." Ujar satpam tersebut setelah menatap ke arah dalam ruangan yang hanya dibatasi oleh pintu kaca, yang otomatis bisa melihat siapa saja yang berada di dalam. "Cuma 2 orang. Gumam Diandra tak mengerti. Kenapa dari ratusan karyawan, hanya 2 orang yang lembur kerja? Diandra sempat tidak mempercayainya, sampai saat ia melihatnya sendiri dengan mata kepalanya. Diandra melihat 2 orang yang salah satunya adalah Fikri suaminya, sedangkan yang lainnya adalah seorang perempuan, yang Diandra sendiri tidak tahu siapa namanya. Tak hanya lembur mereka yang janggal, namun sikap Fikri dan temannya itu juga tampak mesra, seolah keduanya memiliki sesuatu hubungan. Diandra terus memperhatikan gerak-gerik mereka yang tengah bercanda tawa dengan bahagianya. Mereka tampak tak canggung satu sama lain. Begitupun dengan Fikri yang tak memperlihatkan rasa tidak nyaman sedikit pun, seolah semua yang dilakukan wanita itu adalah hal yang wajar. Apa yang mereka lakukan? Gumam Diandra tak percaya dengan perasaan yang sudah tak karuan. Dadanya terasa sesak dan hatinya merasa sangat sakit melihat suaminya yang ditunggunya setiap malam malah dekat dengan wanita lain di tempat kerjanya. Selama ini Diandra selalu percaya dengan suaminya, meskipun ia sempat berpikir yang tidak-tidak. Namun tetap saja ia selalu berusaha meyakinkan dirinya bila semua tidak seperti apa yang dipikirkannya. Namun malam ini, Diandra melihatnya sendiri bagaimana Fikri bermain dengan wanita lain di belakangnya.
dan mengkhianatinya tanpa memikirkan perasaannya. Dengan tangan yang sudah gemetaran, Diandra mengambil ponsel di sakunya lalu memotret kebersamaan mereka. Ia berniat menjadikan foto itu sebagai barang bukti agar Fikri tidak bisa mengelak dari perbuatannya sendiri. Setelah cukup mengambil gambar, Diandra mencari kontak Fikri dan menghubunginya. Ia ingin tahu apa alasan lelaki itu tidak kunjung pulang. Tak lama, Diandra bisa melihat bagaimana Fikri tanpa khawatir saat melihat nama istrinya di layar ponselnya. Namun tak kunjung menerima panggilannya, membuat Diandra semakin yakin bila Fikri memang sengaja selingkuh di belakangnya. "Halo sayang." Akhirnya Fikri menerima panggilan Diandra dengan menginstruksi wanita yang berada di dekatnya untuk diam. "Kamu di mana?" tanya Diandra dengan tatapan tajam ke arah depan, di mana suaminya itu tengah duduk berdampingan dengan selingkuhannya. "Aku masih lembur kerja sayang. Kamu kenapa menelepon? Apa ada sesuatu yang penting?" "Enggak kok, aku cuma mau tahu aja kamu di mana sekarang." "Iya, seperti biasa aku di kantor. Di mana lagi? Aku lagi lembur kerja sekarang. Aku juga sering mengatakannya kan. Jadi kamu gak usah telepon-telepon dulu. Tunggu aja aku di rumah." Mendengar jawaban Fikri, Diandra jadi semakin yakin kalau suaminya itu sudah membohonginya selama ini. Itulah kenapa Diandra memilih untuk mengikuti alur ceritanya. "Maaf, kalau begitu aku matikan dulu teleponnya." Setelah mengucap kalimat itu, Diandra mematikan sambungan teleponnya begitu saja, tanpa mau menunggu jawaban suaminya. Sedangkan di posisinya saat ini, Diandra juga baru bisa melihat bagaimana suaminya itu mulai membereskan barang-barangnya. Berniat pulang, meski tangannya sempat dicegah oleh wanita yang berada di sampingnya. "Maaf Bu, kenapa Anda tidak masuk? Katanya Anda ingin menemui suami." Satpam yang sedari tadi memperhatikannya, kini akhirnya bertanya ke arah Diandra, yang tiba-tiba menghentikan ucapannya dengan memasang telapak tangannya, mengisyaratkannya dengan berhenti berbicara. "Saya nggak jadi menemui suami saya, Pak. Ini makanannya buat Bapak saja ya. Saya harus pergi dari sini." Diandra memberikan kotak makanan itu ke Satpam, lalu pergi dari sana tanpa mau menunggu jawaban dari Satpam yang tengah kebingungan. Diandra keluar dari kantor tersebut dengan air mata yang sudah membasahi wajahnya. Tubuhnya meluru jatuh begitu saja, tanpa mau peduli dengan sekitarnya. Hatinya hancur mengetahui suami yang sangat dicintainya tak setia. Padahal, saat Diandra akan menikah dengannya, ada tangan-tangan orang tuanya yang menentangnya. Namun, Diandra berusaha untuk meyakinkan mereka bila Fikri adalah lelaki terbaik yang pantas menjadi suaminya. Sekarang Diandra merasa sangat menyesali semuanya. Pengorbanannya untuk menikah dan mau hidup bersama dengan Fikri adalah hal yang paling sia-sia yang pernah Diandra lakukan. Sekarang Diandra tidak tahu harus berbuat apa, karena menceritakan semuanya kepada orang tuanya juga tanpa percuma. Mereka bisa saja menyalahkannya, karena mereka juga sempat memperingatinya. Namun Diandra memilih untuk membatahnya dan tetap menikah dengan lelaki pilihannya. "Aku akan membuat kamu membayar semua pengorbanan yang aku sudah lakukan, Fikri." Diandra bergumam lirih sembari air mata yang terus mengalir. Sedangkan di hatinya tengah bergejolak rasa dendam yang mungkin tidak mudah ia maafkan. Di dalam kamarnya, Diandra terdiam dengan berusaha untuk tetap menenangkan pikiran dan perasaannya. Setelah sempat menangis di perjalanan pulang, tak lama suara pintu kamar terbuka, menandakan seseorang datang yang tak lain adalah Fikri, suaminya. Menyadari hal itu, yang Diandra lakukan hanya menghela nafas panjangnya, lalu menatapnya sekilas, dengan tatapan tenang dan mata yang sudah sembab oleh air mata. Fikri yang melihat kondisinya tentu saja merasa khawatir, lalu menghampiri Diandra dan duduk tepat di sampingnya. "Sayang, kamu kenapa? Kok mata kamu sembab?" tanya Fikri yang kali ini disenyumi oleh Diandra. "Aku gak apa-apa kok." "Kamu bohong kan? Jelas-jelas mata kamu sembab. Berarti kamu baru nangis kan? Ada apa?
Kenapa kamu nangis? Tanya Fikri kian khawatir, tanpa menyadari bagaimana Diandra ingin tertawa melihat kepalsuan wajahnya. Tadi aku nonton film di ruang tamu. Ceritanya itu cukup sedih. Suatu hari ada seseorang wanita dari keluarga kaya, tapi menikah dengan lelaki miskin. Hampir setiap hari dia ditinggal bekerja dan harus hidup di rumah sederhana. Bukannya semakin dicintai, wanita itu justru diselingkuhi. Diandra menatap ke arah Fikri yang tampak terkejut dan bingung di waktu yang sama, karena tidak biasanya Diandra bersikap demikian. Semacam menceritakan film yang ditontonnya, dan bahkan menangisinya sampai matanya sembab. Menurut kamu, kenapa seseorang laki berselingkuh? Padahal, dia selalu diperjuangkan oleh istrinya, didukung istrinya, sampai istrinya yang biasa hidup enak, mau tinggal di rumahnya yang biasa aja. Apa seorang laki itu nggak bisa sadar diri? Atau mungkin dia lupa caranya bersyukur? Tanya Diandra yang kian membuat Fikri kebingungan. Kamu ngomong apa sih? Meskipun aku seorang lelaki, tapi aku nggak tahu jawaban dari pertanyaan yang kamu maksud. Sudah ya mikirin filmnya, bagaimana kalau kita makan malam bersama? Aku lapar. Fikri berusaha mengalihkan topik pembicaraan, meskipun ia sendiri masih bingung dengan sikap istrinya tersebut. Kamu mau makan? Tanya Diandra yang langsung diangguki oleh Fikri sembari tersenyum antusias. Iya, kamu masak kan? Enggak. Diandra menggeleng pelan, padahal ia sempat memasak dan bahkan membawakannya pada suaminya. Namun apa yang ia lihat tak membuatnya mampu untuk menemuinya. Tumben kamu gak masak. Kenapa aku harus masak? Kamu aja jarang makan di rumah. Iya kan aku sering lembur, makanya aku makan di kantor sayang. Memangnya malam ini kamu gak lembur? Ya lembur. Terus kenapa gak makan di kantor aja? Tanya Diandra sembari mengangkat kakinya di atas ranjang, lalu membaringkan tubuhnya di sana. Kamu mau tidur? Tanya Fikri keheranan, karena tak biasanya istrinya itu tidak peduli dengan apa yang diinginkannya. Padahal sebelum ini istrinya itu selalu melakukan apapun untuk melayaninya, termasuk memasak meskipun tubuhnya lelah. Iya, aku ngantuk. Ya sudah kalau begitu, aku masak mie aja di dapur. Fikri mendirikan tubuhnya sembari menatap ke arah Diandra yang membelakanginya. Jawab Diandra dengan gumanan, lalu tak lama terdengar suara pintu tertutup, menandakan Fikri sudah pergi dari kamar tersebut, tanpa menyadari bagaimana istrinya menangis diam-diam saat ini. Tidak seperti pagi biasanya yang selalu ditemani Diandra sarapan, kini Fikri justru sedang makan sendirian, sedangkan istrinya langsung pergi ke kamar setelah memasak makanan. Fikri yang menyadari perubahan sikap Diandra, tentu saja merasa khawatir dan bertanya-tanya, ada apa dengan istrinya tersebut? Karena itulah, Fikri mendirikan tubuhnya setelah menyelesaikan sarapannya, lalu berjalan ke arah kamarnya. Di dalam sana, Diandra tengah terdiam di atas ranjangnya, seolah ada yang sedang dipikirkannya. Sayang, panggil Fikri yang ditatap tanya oleh Diandra. Ada apa? Kok kayaknya ada yang kamu pikirkan? Jangan bilang karena film ya. Sikap kamu itu aneh dari tadi malam. Kenapa? Kamu lagi gak enak badan? Fikri mendudukkan tubuhnya di samping Diandra yang tampak tenang menatapnya. Aku gak kenapa-kenapa kok. Aku cuma lagi kelelahan aja. Diandra menjawab bohong, karena kenyataannya ia masih belum terima dengan pengkhianatan suaminya. Kamu kelelahan. Harusnya kamu bilang sayang, jadi kamu bisa istirahat. Gak perlu masak buat sarapan. Kalau aku gak buat sarapan, terus siapa yang masakin kamu makanan? Memangnya ada wanita lain yang bisa jadi cadangan? Tanya Diandra dengan tersenyum penuh arti, yang tentu saja membuat Fikri merasa tak mengerti. Maksud kamu apa sih sayang? Cadangan apa? Maksudku kalau kamu kelelahan, kamu gak harus masak. Kan aku juga bisa buat sarapan. Fikri menjawab dengan tenang, namun tidak dengan Diandra yang tampak mengerti namun tidak dengan hatinya. Kamu gak kerja? Ini sudah siang kan? Berangkat sana.
pinta Diandra yang disenyumi oleh suaminya. Iya, aku berangkat ya. Cium dulu dong. Fikri ingin mendekati Diandra, namun wanita itu mengelak dengan santainya seolah enggan melakukannya. Sayang, kok kamu malah menghindar sih? Aku kan cuma mau cium kening kamu. Aku mau istirahat, kamu cepat berangkat ya. Diandra membaringkan tubuhnya lalu menutup diri dengan selimut di sampingnya. Namun, sikapnya itu tentu saja disadari oleh Fikri yang merasa semakin yakin bila ada yang salah dengan istrinya kali ini. Ya sudah kalau begitu, aku pergi dulu ya. Ujar Fikri terdengar pasrah, sedangkan Diandra hanya menganggukinya tanpa mau mengantarkannya sampai depan rumah seperti biasanya. Iya, jawab Diandra singkat, tanpa menyadari bagaimana Fikri kecewa dengan sikapnya yang tidak mengantarkannya dan memberinya semangat seperti pagi-pagi sebelumnya. Di sebuah kafe, Diandra tengah merenung memikirkan permasalahan di rumah tangganya. Sedangkan di depannya saat ini ada Laura yang tengah menunggunya untuk menceritakan masalahnya. Karena beberapa jam yang lalu, Diandra menghubunginya dan memintanya untuk bertemu di tempat biasa mereka janjian. Setelah mereka sudah sampai, Diandra justru lebih banyak diam dari biasanya. Sedangkan matanya juga tampak kosong dan wajah yang cukup pucat. Seolah banyak hal yang sedang wanita itu pikirkan. Laura yang menyadari hal itu seketika merengkuh tangan Diandra. Ia berniat bertanya baik-baik tentang kondisinya. Dra, kamu gak apa-apa kan? Tanya Laura terdengar khawatir. Namun, temannya itu justru menggeleng pelan sembari sesekali menghembuskan nafas panjangnya. Ada apa? Katanya ada yang kamu ingin ceritakan sama aku. Coba sekarang kamu cerita. Kali aja aku bisa bantu kamu, Dra. Fikri selingkuh, Ra. Tiba-tiba Diandra mengatakan hal itu, yang tentu saja membuat Laura terkejut. Bisa dilihat dari caranya membulatkan matanya. Apa kamu bilang? Fikri selingkuh? Apa kamu gak salah, Dra? Suami kamu itu lelaki baik loh. Gak mungkin dia mengkhianati kamu. Kayaknya kamu salah menerima informasi, Dendra. Salah informasi bagaimana? Jelas-jelas aku sendiri yang melihat Fikri bermesraan dengan wanita lain. Memangnya kamu melihatnya di mana? Tanya Laura penasaran. Di kantor tempat Fikri kerja. Kok kamu bisa ke sana dan tahu perselingkuhan mereka? Tanya Laura tak mengerti, yang kali ini dihela nafas oleh Diandra. Akhir-akhir ini terutama setelah aku keguguran, Fikri jadi jarang ada di rumah. Aku tahu, dia memang pekerja keras dan super sibuk. Tapi anehnya, dia lebih suka lembur sekarang. Terus pulangnya malam. Karena itu dia jadi jarang makan di rumah. Semua makanan yang sudah aku masak gak pernah dia sentuh. Itulah kenapa aku berpikir untuk mengirimnya makanan tadi malam. Diandra menghentikan ucapannya, lalu kembali menghela nafas panjangnya. Tapi, aku malah melihat Fikri bermesraan dengan seorang wanita. Mereka tanpa bahagia satu sama lain. Diandra melanjutkan ucapannya dengan air mata yang kian sudah mengalir di wajahnya. Lalu, apa yang kamu lakukan saat itu? Aku memotret mereka, lalu pulang. Memangnya apa yang harus aku lakukan? Melabrak mereka. Orang tua aku gak pernah mengajarkan aku untuk merendahkan diri dengan cara kasar. Diandra menjawab sendu. Nada suaranya juga tampak tenang, meski hatinya merasa sangat sakit sekarang. Kamu mau lihat fotonya? Tawar Diandra yang diangguki oleh Laura. Tak menunggu lama, Diandra langsung mengambil ponselnya dan menunjukkan beberapa foto hasil jepretannya. Apa kamu mengenal wanita itu? Tanya Diandra yang digelengi kepala oleh Laura. Sepertinya enggak. Kalau dilihat dari foto ini, mereka memang tampak mesra. Tapi, apa ini cukup untuk menuduh Fikri berselingkuh? Kali saja mereka cuma teman yang kebetulan kerja lembur bersama. Kamu lihat foto itu.
Apa ada orang lain lagi di sana? Mereka cuma berdua, enggak melakukan pekerjaan apapun, kecuali bermesraan. Diandra menjawab kesal sembari menghapus air mata di pipinya. Aku bisa ngerti kok perasaan kamu. Jadi, apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Tanya Laura sembari mengembalikan ponsel milik Diandra ke empunya. Aku nggak tahu. Coba kamu bicarakan ini baik-baik. Kali saja sikap Fikri bisa diperbaiki. Dia itu sangat mencintai kamu. Pasti dia nggak berniat menyelingkuhi kamu. Mungkin ada alasan lain kenapa dia melakukannya. Setelah semua yang sudah aku lakukan dan aku korbankan, Fikri justru membalasnya dengan perselingkuhan. Apa kamu pikir berbicara baik-baik bisa menyembuhkan rasa sakit hatiku, Ra? Enggak. Aku bahkan merasa bodoh sekarang. Jadi mana mungkin aku bisa menunggunya untuk memperbaiki sikapnya. Diandra menatap ke arah Laura yang terdiam. Sedangkan Diandra sendiri tampak kacau sekarang. Hati dan harga dirinya seolah diinjak-injak oleh suaminya. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Apa kamu akan menceraikannya? Setelah apa yang sudah kalian lewati untuk berada di titik ini? Tanya Laura yang membuat Diandra bimbang. Bisa dilihat dari caranya terdiam. Aku tahu apa yang Fikri lakukan itu salah. Tapi menghancurkan semua usaha yang sudah kalian bangun itu juga salah. Sedangkan apa yang Fikri lakukan bisa kalian perbaiki bersama. Laura kembali melanjutkan ucapannya, berusaha meyakinkan Diandra bila semua bisa diperbaiki, asalkan dilakukan bersama. Aku nggak tahu lagi harus bagaimana sekarang. Mungkin aku akan memikirkannya nanti. Diandra menjawab bimbang, karena apa yang Laura katakan benar juga. Namun tak kenapa, hatinya yang merasa tidak bisa menerima perlakuan suaminya, terlebih lagi setelah apa yang sudah ia perjuangkan untuknya. Jam 8 malam, Diandra baru saja sampai di rumah suaminya. Setelah sempat menenangkan diri di rumah orang tuanya, Diandra memutuskan pulang untuk membicarakan semuanya. Ia tak berniat diam, terlebih lagi membiarkan dirinya dikhianati secara diam-diam. Saat Diandra masuk ke dalam, ia tak mendapati pintu rumah terkunci, yang artinya sudah dibuka, dan Diandra meyakini Fikri yang melakukannya. Benar, apa yang menjadi dugaannya. Suaminya itu sudah datang dan duduk tenang di sofa. Dari mana kamu? Tanyanya sembari mendirikan tubuhnya, sedangkan Diandra tampak tak langsung menjawab. Ia bahkan dengan santainya duduk di sofa. Aku dari rumah mama, jawabnya. Kok kamu gak pamitan dulu ke aku? Fikri kembali mendudukkan tubuhnya. Kan kamu kerja, kan kamu bisa kirim pesan. Jawab Fikri yang tentu saja membuat Diandra tertawa. Kamu sendiri bagaimana? Kamu juga gak pernah kirim pesan kan? Kalau kamu pulang telat? Kan aku lembur kerja. Lembur kerja atau selingkuh? Tanya Diandra dengan nada datar, yang tentu saja membuat Fikri terkejut. Bisa dilihat dari matanya yang membulat tak percaya. Maksud kamu apa sih? Tanya Fikri terdengar gugup, yang ditatap dingin oleh Diandra kali ini. Selama ini kamu pulang malam itu gak lembur kerja kan? Tapi selingkuh dengan teman kantor kamu. Diandra berujar serius yang didiami oleh Fikri. Kenapa kamu diam? Apa yang aku katakan benar kan? Kamu selingkuh di belakangku. Kamu mengkhianatiku. Mengkhianati pernikahan yang sudah kita perjuangkan. Diandra berteriak marah di akhir kalimatnya, diiringi air mata yang mulai membasahi wajahnya. Kamu tahu dari siapa aku selingkuh di belakang kamu? Kalau ada orang yang bilang ke kamu, jangan dipercaya. Kita baru menikah. Mana mungkin aku tega mengkhianati kamu. Sekarang, kamu kasih tahu aku, siapa yang sudah memberitahu kamu. Biar aku hajar dia. Fikri berujar serius, namun Diandra tampak menyunggingkan senyum sinisnya. Lalu mengambil ponsel yang berada di tasnya. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri.
bagaimana kamu bermesraan dengan wanita ini? Diandra menunjukkan foto yang ia ambil pada Fikri yang tampak terkejut saat ini. Sayang, ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa menjelaskannya. Fikri ingin menjelaskan semuanya, namun Diandra justru menatapnya dengan mata tajamnya. Jelaskan apa lagi? Semua sudah jelas. Kamu selingkuh di belakangku. Jadi, apa yang akan kamu jelaskan? Apa? Teriak Diandra marah di akhir kalimatnya, yang kian membuat Fikri merasa terpojok, lalu duduk di dekat istrinya. Sayang, panggilnya sembari merengkuh tangan Diandra. Aku minta maaf ya, aku gak berniat berselingkuh dari kamu. Jadi artinya, kamu mengaku kalau kamu benar-benar selingkuh? Tanya Diandra tanpa peduli seberapa banyak air matanya jatuh, hanya untuk menangisi sikap suaminya. Ia sudah mengkhianatinya. Ia benar-benar merasa sangat kecewa. Dadanya terasa sesak dan hatinya hancur sekarang. Iya, aku mengaku kalau aku sudah berselingkuh. Tapi tolong, dengarkan penjelasanku dulu ya. Aku pikir kamu harus tahu alasanku. Fikri berujar serius yang kali ini didiami oleh Diandra. Ia mau tak mau harus mendengarkan alasan suaminya. Ia juga ingin tahu, kenapa lelaki itu tega mengkhianatinya. Nama wanita itu adalah Riana. Dia karyawan baru di tempat kerjaku. Awalnya aku sama dia cuma berteman biasa. Aku sering membantunya dan mengajarinya beberapa hal yang dia nggak tahu. Tapi beberapa hari kemudian, dia menyatakan perasaannya kepadaku. Tentu saja aku menolak dan mengatakan kalau aku sudah beristri. Tapi dia nggak peduli. Dia tetap mau bersamaku meskipun harus menjadi selingkuhanku. Aku tetap menolaknya, tapi dia tetap nggak menyerah. Dia terus memberiku perhatian sampai pada akhirnya aku tergoda. Maafkan aku. Fikri berujar dengan nada dan ekspresi penyesalan. Sedangkan Diandra justru tak bergeming mendengarkan alasannya, namun tidak dengan tatapan matanya yang seolah mengisyaratkan kemarahan. Diandra mengalihkan tatapannya, lalu menghapus air matanya, karena ia baru saja tahu bila suaminya itu ternyata tidak setia. Lelaki itu mudah tergoda, hanya karena ada satu wanita yang menginginkannya. Dia rela mengkhianati wanita yang sudah menjadi istrinya dan berjuang bersama. Sayang, Fikri merengkuh tangan Diandra, namun empunya itu tampak menghindarinya. Bisa dilihat dari caranya melepaskan tangannya dari rengkuhan suaminya. Aku minta maaf ya, aku benar-benar menyesal. Fikri kembali berujar yang kali ini disenyumi oleh Diandra, yang tampak tak percaya dengan apa yang lelaki itu katakan padanya. Kamu menyesal dan minta maaf karena kamu ketahuan. Coba kalau aku nggak tahu, mungkin kamu nggak akan pernah menyesali perbuatan kamu dan akan terus berkhianat di belakangku. Diandra berujar marah sembari menunduk ke arah Fikri yang tampak menyesal. Sebenarnya aku sempat memutuskan hubungan dengan Riana, sayang. Aku terus menghindarinya dan gak mau berbicara dengan dia karena kamu sedang hamil saat itu. Aku sadar aku akan punya anak. Bukan waktunya aku mencari kesenangan dari wanita lain. Jadi kamu pikir kalau aku gak hamil, kamu boleh mencari kesenangan dengan wanita lain. Sedangkan aku di sini selalu setia sama kamu, masak buat kamu, membersihkan rumah kamu tanpa pembantu, dan menunggu kamu sampai pulang. Bukan begitu, sayang. Lalu apa? Jangan egois. Aku dan kamu dari keluarga yang berbeda. Bahkan orang tuaku sempat menentang hubungan kita. Tapi aku selalu berusaha meyakinkan mereka untuk menerima kamu apa adanya. Enggak cuma itu aja. Dari kecil, aku sudah terbiasa dengan hidup mewah dan berkecukupan. Semua kebutuhanku selalu terpenuhi, dan aku gak pernah melakukan pekerjaan kasar apapun. Tapi karena aku mencintai dan menikahi kamu, aku harus hidup serba mandiri. Diandra berujar dengan nada tak percaya. Sesekali bibirnya tersenyum sinis menceritakan hidupnya. Tapi, apa yang kamu lakukan?
setelah semua yang sudah aku perjuangkan. Pengkhianatan. Alasannya cuma karena ada satu wanita yang menggodamu. Jadi kamu berpikir bisa mencari kesenangan dari wanita itu. Diandra bertepuk tangan merasa takjub saja dengan alasan suaminya itu. Kamu juga bilang, kamu sempat memutuskan hubungan dengan wanita itu saat kamu tahu aku hamil. Sedangkan aku tahu kamu selingkuh itu beberapa hari yang lalu. Yang artinya kamu kembali dengan wanita itu setelah aku keguguran. Iya, tanya Diandra yang sempat didiami oleh Fikri. Tolong mas, jawab pertanyaanku. Pinta Diandra geram yang mau tak mau harus Fikri jawab dengan anggukan penuh keraguan. Iya, maaf. Fikri menjawab lirih yang tentu saja membuat Diandra merasa sangat sakit hati. Lalu, di mana kamu saat aku dirawat di rumah sakit setelah aku guguran? Di mana? Apa kamu di rumah wanita itu? Tanya Diandra dengan berusaha tegar dan menatap dingin ke arah Fikri yang kembali diam. Saat itu aku sangat kecewa dengan kabar keguguranmu. Aku ingin menenangkan diri. Lalu tiba-tiba Riana menghubungiku dan menghiburku. Fikri sempat ragu mengatakan hal yang sebenarnya, namun tidak dengan Diandra yang merasa penasaran dengan kelanjutannya. Lalu apa yang terjadi? Kamu menemuinya? Tanya Diandra yang pada akhirnya diangguki oleh suaminya. Aku minta maaf, aku sangat kecewa saat itu, sampai aku bingung harus bagaimana. Kamu pikir aku gak kecewa? Aku juga kecewa. Aku marah dengan diriku sendiri, karena aku juga gak mau keguguran. Potong Diandra marah. Air matanya kembali tumpah yang tidak ada yang bisa Fikri lakukan kecuali diam. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu malah memilih bersama wanita lain daripada menemani dan menghiburku. Lanjut Diandra dengan memukul dadanya yang terasa sesak. Besoknya, kamu datang dan meminta maaf soalnya gak pernah ada yang terjadi antara kamu dengan wanita itu. Lalu setelah hari itu, kamu bersikap seperti dulu. Suka lembur kerja dan pulang malam. Kamu bahkan jarang makan di rumah. Makan masakan yang sudah aku siapkan. Kamu pikir harus berapa lama lagi aku bisa bertahan sama kamu? Berapa lama lagi? Teriak Diandra marah lalu mendirikan tubuhnya. Ia langsung ditahan oleh suaminya. Sayang, aku minta maaf ya. Aku janji, aku akan memutuskan hubungan dengan Riana. Tapi tolong maafkan aku. Aku benar-benar merasa sangat menyesal. Fikri memeluk tubuh Diandra yang tidak bisa tinggal diam begitu saja. Aku gak akan pernah memaafkan kamu. Diandra berusaha melepaskan diri dari pelukan Fikri. Ia benar-benar sudah sangat kecewa dengan suaminya itu. Aku mohon, kasih aku kesempatan satu kali saja. Aku janji, aku akan memperbaiki semuanya. Aku mohon sayang. Fikri meluruhkan tubuhnya ke bawah dan memohon pada Diandra yang merasa bingung harus bagaimana. Karena jujur saja, hatinya masih mencintai lelaki itu. Namun ia sudah terlanjur kecewa dengan kelakuannya. Sampai saat Diandra mengingat ucapan Laura tentang masalah rumah tangganya yang bisa diperbaiki, asalkan bersama-sama. Sayang, kamu mau kan maafkan aku dan kasih aku kesempatan kedua? Aku mohon. Fikri kembali berujar yang kian membuat Diandra bimbang. Sampai pada akhirnya, hati dan perasaannya luluh dengan sikap suaminya. Apa kamu mau memutuskan hubungan dengan wanita itu dan melupakan dia? Tanya Diandra ke arah Fikri yang langsung diangguki semangat olehnya. Iya, aku mau. Aku juga berjanji. Aku gak akan mengulang kesalahan yang sama lagi. Fikri membangunkan tubuhnya sembari tersenyum ke arah Diandra. Ya sudah apa? Kamu mau memaafkan aku? Tanya Fikri penuh harap yang diangguki oleh Diandra. Membuat lelaki itu seketika tersenyum sumringah, lalu memeluknya. Terima kasih sayang. Iya, tapi kalau kamu melakukannya lagi, aku pasti akan menceraikan kamu. Diandra menjawab serius di pelukan suaminya. Meski hatinya masih terasa sakit dengan apa yang Fikri lakukan. Iya,
Aku janji gak akan melakukannya lagi. Terima kasih sudah memaafkan aku. Ya, jawab Diandra seadanya, berusaha tetap memaafkan meski hatinya masih kecewa dan terluka. Bersambung. Terima kasih teman-teman kabar burung. Mohon maaf jika Natasha ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Natasha bawakan ya. Oh iya, jika teman-teman kabar burung menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Natasha lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Bye!